Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan itu merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Ghafur. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini Al-Ghafur. Al-Ghafur adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti Maha Pengampun. Jadi makna dari Al-Ghafur di situ ialah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Ghafur. Artinya apa di situ? Allah Subhanahu wa taala di situ Maha Pengampun terhadap dosa-dosa yang hamba lakukan ketika dia menjalani kehidupan di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala di situ bakal mengampuni hamba-hamba yang melakukan dosa, yang melakukan perbuatan buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Ghafur, yaitu Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Ghafur memiliki sifat pengampunan yang meliputi dan menyeluruh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menutup aib dan dosa hambanya. Jadi yang mengetahui dosa-dosa manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ apa? Menutupi aib dan juga dosa-dosa dari hambanya dari penglihatan manusia. Salah satu contohnya misalkan manusia melakukan dosa dan dosa yang dilakukan di situ hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ apa? Menutupi aib dan dosa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Ghafur, yaitu apa? Maha Pengampun. Selagi manusia itu ingin bertaubat, menyesali dosa-dosa dan juga perbuatan buruknya, maka disitulah pintu rahmat Allah, pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala selalu terbuka bagi hambanya yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna Al-Ghafur. Makna Al-Ghafur secara detailnya yang pertama Maha Pengampun. Al-Ghafur menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun atas segala dosa dan kesalahan hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ mengampuni setiap dosa hamba-hambanya, mengampuni kesalahan-kesalahan manusia jikalau manusia di situ ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari Maha Pengampun.
Makna Al-Ghafur yang kedua yaitu menutupi dosa. Makna dasar dari kata ghafar, akar kata Al-Ghafur adalah menutupi. Allah Subhanahu wa taala di situ tidak hanya mengampuni dosa, tetapi juga menutupinya sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Jikalau misalkan Allah Subhanahu wa taala ingin membuka dosa manusia, makanya dosa manusia ketika itu terbuka, misalkan hijabnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Allah berkehendak. Akan tetapi Allah di situ memiliki sifat Al-Ghafur. Apa itu diantaranya? Menutupi dosa atau aib manusia tersebut. Karena mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di situ Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang terhadap makhluknya tersebut. Itulah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, terhadap makhluknya. Makna Al-Ghafur yang ketiga, menerima taubat. Al-Ghafur juga berkaitan erat dengan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya yang sungguh-sungguh memohon ampunan kepadanya. Jadi makna yang selanjutnya di situ menerima taubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ menerima taubat setiap hambanya yang ingin bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Makanya di situ kita kalau misalkan sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ jangan pernah tinggalkan yang namanya zikir astaghfirullahaladzim, supaya apa? Di situ itu sebagai bentuk penebusan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga apa? Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah tinggalkan yang namanya zikir, istighfar, astaghfirullahaladzim. Perbedaan Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan juga Al-Ghafir. Di sini ada perbedaan Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan Al-Ghafir. Bagaimana perbedaannya? Meskipun ketiganya berkaitan dengan pengampunan, terdapat sedikit perbedaan makna. Yang pertama, Al-Ghafur menekankan pada sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dengan cakupan yang luas dan menyeluruh, bahkan menutupi aib dan dosa manusia. Jadi makna dari Al-Ghafur di situ perbedaannya dari Al-Ghaffar, Al-Ghafur dan juga Al-Ghafir. Kalau misalkan Al-Ghafur di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Pengampun yang sangat kompleks dan juga sangat menyeluruh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di situ menutupi aib dan juga dosa-dosa manusia sehingga di situ tidak nampak di penglihatan manusia dan juga orang lain. Itu makna dari Al-Ghafur. Sedangkan yang kedua, Al-Ghaffar menekankan pada sifat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan ampunan dan menutupi dosa. Jadi Al-Ghaffar itu di sini menekankan pada sifat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mengampuni dosa-dosa manusia, dosa-dosa hambanya, dan juga pada situ menutupi dosa. Sedangkan Al-Ghafir di situ memiliki makna yang serupa dengan Al-Ghaffar, yaitu Maha Pengampun dan menutupi dosa. Jadi kalau misalkan saya tekankan lagi di situ Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan Al-Ghafir di situ apa maksudnya? Bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala di situ Maha Pengampun atas segala dosa-dosa hamba yang dilakukannya. Yang dilakukan oleh manusia maksudnya di situ. Hikmah memahami Al-Ghafur. Jadi kita dengan memahami Al-Ghafur di situ terdapat hikmah yang kita bisa dapatkan kalau misalkan kita belajar memahami Al-Ghafur, makna Al-Ghafur. Hikmah memahami Al-Ghafur yang pertama motivasi untuk bertaubat. Kita sudah belajar tentang memahami makna Al-Ghafur. Makanya di situ sebagai motivasi bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Memahami sifat Al-Ghafur mendorong manusia untuk selalu bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Jadi kita belajar di situ tentang Al-Ghafur. Ada hikmah yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, memberikan motivasi kepada kita untuk bertaubat. Taubat yang sebenarnya. Taubat atas kesalahan yang kita perbuat dan juga dosa-dosa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Hikmah memahami Al-Ghafur. Yang kedua, meneladani sifat pengampun. Jadi kita bisa meneladani sifat Al-Ghafur, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Sebagai hamba Allah, kita juga dianjurkan untuk meneladani sifat Al-Ghafur dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menyimpan dendam. Jadi kita memahami makna Al-Ghafur di situ terdapat hikmah yang kita bisa dapatkan. Hikmah yang pertama apa di situ? Memotivasi untuk bertaubat. Sedangkan yang kedua, meneladani sifat pengampun. Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Ghafur, Maha Pengampun, mengajarkan kepada kita supaya kita dalam menjalani kehidupan senantiasa memaafkan terhadap kesalahan orang lain yang diperbuat kepada kita. Itulah sebabnya manfaat atau hikmah yang kita bisa dapatkan, hikmah memahami Al-Ghafur. Hikmah memahami Al-Ghafur yang ketiga, meningkatkan keimanan. Memahami Asmaul Husna, khususnya di situ Al-Ghafur, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita belajar memahami makna dari Al-Ghafur dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami makna Al-Ghafur lebih luas lagi, diharapkan umat Islam dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi kita belajar memahami Al-Ghafur. Makna Al-Ghafur di situ mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri baik hubungan kita dengan Allah maupun dengan hubungan kita dengan sesama manusia dan juga makhluk Allah, dan juga menjalani kehidupan yang lebih baik. Perihal tentang Al-Ghafur, sifat Allah Al-Ghafur di situ Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famaniturra ghairu baghi wala 'adi fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu makna dari apa? Dasar hukum dalil yang berkaitan dengan sifat Allah, yaitu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di situ mengharamkan bagimu bangkai. Jadi kalau misalkan ada bangkai, ya kecuali bangkai ikan dan juga belalang ya. Dan juga darah dan juga daging babi dan juga binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di situ haram ya. Nah, jadi kalau bangkai di situ, kalau misalkan bangkainya ikan itu halal ya, itu halal. Ya, jadi ada pengecualian di situ. Nah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkan untuk memakannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Salah satu contohnya misalkan ada seseorang yang hadir ke undangan misalkan, sedangkan dia tidak mengetahui bahwa sajiannya ketika itu ialah daging babi. Oleh sebab itu maka dia memakannya. Ya. Dia memakannya, ketika dia sudah memakannya habis semuanya, pas setelah habis temannya lalu berkata bahwa yang dimakannya ialah daging babi. Nah, makanya ketika pada saat itu diperbolehkan. Karena mengapa? Karena sebelumnya dia tidak mengetahui dan tidak menginginkannya untuk memakan daging babi. Nah, kalau misalkan sebelumnya sudah mengetahui bahwa yang dimakannya di situ adalah daging babi, maka tidak boleh dimakan, itu tetap haram. Ya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah pembahasan kita pada kali ini tentang sifat Allah, yaitu Al-Ghafur, yaitu Maha Pengampun. Semoga kita menjadi manusia yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya yang hambanya tersebut bertaubat kepadanya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina